ala ilmin yang mencakup ilmu, hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan dan sebagai rahmat, liqaumin yu'minun bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum yang beriman. Pada ayat sebelumnya kita dihadapkan pada kisah penduduk neraka yang minta tolong kepada penduduk surga, minta diberi air minum atau diberi makanan, tetapi minuman dan makanan surga itu diharamkan bagi orang-orang kafir. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan, senda gurau, permainan, sesuatu yang tidak bernilai, tidak dihormati sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali di mata mereka, dan mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Kemudian mungkin yang terfikir, mereka sampai merugi itu, kemudian pasti mereka akan mencari-cari alasan. Apa alasan? Kami begini, ini ada alasannya, dan pasti mereka akan beralasan. Tetapi sebelum itu Allah telah menjelaskan, telah menyampaikan bahwa orang-orang musyrik itu tidak pada tempatnya lagi untuk beralasan. Dulu mereka musyrik, mau alasan apa? Mau bilang kami tidak tahu. Bagaimana tidak tahu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada mereka kitab Al-Quran. Semua isinya memperingatkan tentang sesatnya kesyirikan, sesatnya kekafiran, menjelaskan bagaimana mereka beriman. Allah telah menurunkan kitab, dan kitab itu saat ini ada di hadapan kita, 30 juz. Tidak sedikit sebagai peringatan, sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada mereka, ini loh jalan yang benar. Kalian jangan mengikuti jalan kesesatan yang membawa kalian ke neraka, kepada murka Allah, kemudian ke neraka. Ini jalan yang kalian tempuh itu adalah kesesatan. Rasul yang diutus oleh Allah tidak hanya satu dua, setiap umat, setiap generasi ada Rasul yang diutus. Dan kepada kita diutus Nabi Muhammad SAW membawa kitab Al-Quran. Di dalam kitab ini ada ilmu, terkandung ilmu pengetahuan yang kalau kita pelajari, kita pahami, kita ikuti akan menjadi petunjuk. Tidak mungkin kita tersesat. Dan kalau kita laksanakan itu menjadi rahmat bagi kita. Kita tidak akan hidup sengsara karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran ini tidak diturunkan supaya kita ini sengsara. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kalian itu supaya kalian hidupnya sengsara. Bukan. Al-Quran ini rahmat. Al-Quran ini petunjuk. Banyak jalan kesesatan, ada jalan kebenaran. Kalau nggak ditunjukkan, manusia akan tersesat. Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Kami sudah datangkan kepada mereka, kami turunkan Al-Quran secara bertahap, sedikit demi sedikit. Setiap ada peristiwa Allah turunkan.
Di situ ada petunjuk, di situ ada ilmu yang menjadi petunjuk. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Memerintahkan membaca dengan nama Tuhan, dengan nama pencipta alam ini, dengan nama pencipta kita. Yang menciptakan kita, alladzi khalaq, bi rabbikal ladzi khalaq. Bukan atas nama Tuhan selain Allah yang tidak menciptakan kita. Jelas itu ayat-ayat itu mengandung petunjuk. Setelah itu turun surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil, dan surat-surat yang lain, Al-Duha dan sebagainya, sampai lengkap seluruh Al-Quran turun. Setiap kali terjadi peristiwa turun ayat sebagai petunjuk, sampai Allah menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Aku sudah ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Sudah lengkap petunjuk itu, komplit. Kita mau belajar atau tidak? Kita mau memahami atau tidak? Kita mau mengikuti petunjuk itu atau tidak? Masalahnya begitu. Kalau orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tidak mau mengikuti, dan kondisinya seperti yang diceritakan pada ayat sebelumnya, terus alasan mereka apa? Enggak ada alasan. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin. Dia, kitab itu yang diturunkan oleh Allah itu mengandung ilmu yang menjadi petunjuk dan rahmat, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Kalau manusia mau bertawadhu kepada kebenaran, menerima apa yang datang dari Allah itu dengan keimanan, maka mereka akan tahu jalan itu dengan jelas. Ini yang benar, ini yang salah. Dan mereka akan mendapat rahmat Allah, rahmat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena bagi orang-orang beriman ada rahmat-rahmat khusus yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, ada rahmat Allah yang luas, yang umum, yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah beri rezeki mereka, beri makan mereka, beri sehat mereka, tanpa melihat apakah mereka itu kafir atau beriman. Tapi ada rahmat-rahmat Allah yang diberikan khusus pada orang-orang yang beriman. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal soleh, keimanan, kebahagiaan dengan melaksanakan iman dan amal soleh, itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Ketika ditimpa musibah mereka bersabar, ketika mendapatkan kenikmatan mereka bersyukur, itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Dan mereka akan hidup bahagia dengan itu. Mereka mendapatkan kehidupan yang baik dengan iman dan amal soleh itu. Janji Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi lanuhyiyannahum hayatan thayyibah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hanya saja orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak mau menerima kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran dianggap sebagai dongengan semata, dianggap sebagai kebohongan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai cerita orang-orang terdahulu, dianggap sebagai syair, sebagai sihir dan sebagainya. Itu karena kesombongan mereka. Maka tidak ada lagi alasan. Hal yang turuna illa ta'wilah. Adakah yang mereka tunggu? Mereka itu sebenarnya tidak mau beriman, itu apa yang mereka tunggu?
Semua sudah dijelaskan argumentasinya. Yang mereka tunggu, adakah yang mereka tunggu selain takwilnya? Maksudnya adalah terwujudnya apa yang mereka dijanjikan. Saya baru beriman nanti kalau memang sudah lihat surga, sudah lihat neraka. Sudah nggak ada gunanya beriman ketika itu. Saya akan beriman kalau azab yang diancamkan itu terjadi. Hal yang turuna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu. Pada hari ketika takwilnya, yaitu bukti dari apa yang dijanjikan kepada mereka itu terjadi, terjadinya janji-janji Allah, terjadinya ancaman-ancaman Allah, yaitu adanya hisab, adanya pahala, adanya hukuman pada hari kiamat. Pada saat itu mereka sudah melihat apa yang mereka lakukan. Yaqulul ladzina nasuhu, akan mengatakan orang-orang yang dulu melupakannya, melupakan Quran. Quran ada tapi nggak pernah dibuka. Quran ada tapi nggak pernah dibaca. Ada tapi nggak pernah difahami. Faham tapi nggak dipercayai, tidak dipatuhi. Mereka melupakan Al-Quran, dilupakan. Yaqulul ladzina nasuhu, orang-orang yang melupakannya akan mengatakan, karena mereka melupakan Al-Quran, mereka kufur kepada Al-Quran, tidak percaya dengan isi Al-Quran. Ketika di dunia itu yang terjadi pada mereka, maka pada saat melihat apa yang dijanjikan itu, mereka mengatakan, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Mereka melihat sendiri dengan yakin, oh ini surga, ini neraka sudah di hadapan mereka. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Didatangkan neraka jahanam di hadapan mereka. Saat itu enggak mungkin tidak percaya, mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi itu sudah yaumul hisab, bukan yaumul amal. Hari itu adalah hari perhitungan. Baru ingat dulu di dunia apa yang saya lakukan untuk menghindarkan diri dari neraka atau mendekatkan kepada surga. Apa dulu yang pernah aku lakukan? Ingat. Dan orang-orang yang kafir tentu tahu, dulu sama sekali dia tidak pernah bersiap untuk menghadapi kehidupan akhirat. Sehingga mereka mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ternyata rasul-rasul Tuhan kita ini, utusan-utusan Tuhan kita ini, para rasul Allah, utusan-utusan Allah itu telah membawa kebenaran kepada kita. Informasi yang disampaikan oleh para rasul tentang surga, tentang neraka, tentang hari hisab, tentang hari timbangan amal, tentang hari pembagian kitab, dan semua hal gaib yang dikabarkan itu ternyata benar. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Amal tidak mungkin bisa diharapkan. Maka mereka mengatakan, fahal lana min syufa'a. Adakah orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada kita, kepada kami? Kalau di dunia itu bantu-membantu itu biasa. Punya saudara dibantu, diberi syafaat, tolong ini saudara saya dimudahkan, karena dia punya kedudukan, bisa memberi syafaat. Mereka berharap, siapa ya yang kira-kira bisa membantu kita, bisa membantu kami. Fahal lana min syufa'a. Mungkin itu
kakak, adik, bapak, ibu, anak-anak. Ada yang orang yang bapaknya kafir, anaknya beriman. Ada yang anaknya beriman, bapaknya kafir. Ada yang saudaranya beriman, saudaranya lagi kafir. Nah, orang-orang kafir siapa kira-kira yang bisa membantu kita? Apa mungkin saudara-saudara kita itu? Apa mungkin ayah ibu kita? Apa mungkin anak-anak kita? Apa mungkin teman-teman kita dulu di dunia, tetangga kita, begitu ya? Fahal lana min syufa'a, adakah memberi syafaat bagi kami? Fahal lana min asdiqa wa syufa'a, adakah teman-teman yang bisa memberi syafaat kepada kami? Mereka memberi syafaat, menolong kita di hadapan Tuhan kita. Atau kalau memang tidak ada teman yang mau memberi syafaat untuk kita, yang membantu kita sehingga menyelamatkan kita dari azab neraka, adakah kita punya kesempatan untuk dikembalikan di dunia? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Mungkin kita akan dikembalikan lagi di dunia, nanti kita beramal berbeda dengan dulu yang pernah kita lakukan. Dulu kita kafir, na'udzubillahi min dzalik. Dulu begitu mereka kafir, tidak mau beramal soleh, tidak beriman. Kita akan beramal dengan amalan yang berbeda dari yang pernah kita lakukan dulu di dunia. Qad khasiru anfusahum. Mereka telah membuat diri mereka sendiri rugi dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka apa yang dahulu mereka buat, kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Dulu mereka membuat Tuhan. Mereka buat Tuhan, buat cerita-cerita, mitos-mitos tentang Tuhan itu, kemudian mereka menyembah Tuhan. Dulu mereka membuat ajaran-ajaran, akidah-akidah yang tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah rekayasa mereka sendiri, rekaan-rekaan. Dibuatlah keyakinan begini begitu, nggak ada dasarnya sama sekali. Semua yang dulu mereka lakukan di dunia, kebohongan-kebohongan, rekayasa tentang keyakinan, tentang Tuhan, tentang macam-macam keyakinan itu, semua sudah nggak ada gunanya lagi. Di dunia mungkin mereka bisa berkelit, berkilah, ini begini, ini begitu, untuk mereka tetap bersikukuh di atas kekafiran, di atas kesyirikan. Mereka banyak sekali alasan ketika di dunia, tetapi ketika di akhirat semua kebohongan mereka itu sudah tidak ada gunanya. Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Tuhan-Tuhan mereka juga nggak menolong. Ya gimana mau menolong, orang Tuhan itu buatan mereka sendiri. Bagaimana mau menolong? Tuhan itu adalah rekaan mereka sendiri, bukan Tuhan yang sebenarnya. Dari batu, dari kayu, dari apapun ya yang mereka pertuhankan. Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bukan Tuhan kalian itu bukan batu-batu yang tidak mendengar, tidak melihat. Kalaupun punya mata juga nggak bisa melihat. Patungnya dibuat ada matanya tapi nggak bisa untuk melihat. Dibuat ada telinganya tapi tidak bisa mendengar. Dibuat patung itu ada mulutnya tapi tidak bisa bicara.
Itu bukan Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah memberitahu kita bahwa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari tentu hari yang ada di sisi Allah, wallahu alam. Hakikat hari itu seperti apa? Apakah satu harinya sama dengan satu hari kita, atau satu hari itu yang alfasanatin atau khamsina alfasana? Karena itu hari di sisi Allah. Tidak perlu kita berpikir mencerna, mencoba menalar, karena nalar kita bisa jadi tidak sampai. Kita menerima saja informasi dari Allah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Tsumma stawa 'alal arsy. Bersemayam dengan sifat yang sesuai dengan keagungannya, tidak seperti bersemayamnya makhluk. Kenapa kita percaya Allah bersemayam di atas arsy? Karena memang dikabarkan oleh Allah seperti itu. Adapun hakikat bersemayamnya ini kita tidak tahu, karena kita juga nggak tahu zatnya Allah. Kita nggak tahu hakikatnya seperti apa bersemayamnya Allah di atas arsy itu. Yang jelas tidak seperti bersemayamnya makhluk. Kita mengimani apa yang diberitahukan oleh Allah kepada kita. Memang Allah beristiwa di atas arsy. Dan Allah berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menyifati dirinya mendengar dan melihat, tapi Allah juga menyifati dirinya tidak seperti sesuatu apapun. Artinya mendengar dan melihatnya Allah itu tidak seperti mendengar dan melihatnya makhluk. Termasuk istiwa di sini. Istiwanya Allah itu sesuai dengan sifat keagungannya. Kita nggak mengerti hakikatnya seperti apa. Kita hanya mengimani apa yang diinformasikan oleh Allah itu. Istiwa yadiku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Kemudian Allah juga yughshil lailan nahara. Allah memasukkan malam kepada siang. Yudkhilul laila 'alan nahari fayulbisahu iyyahu, sehingga malam menutup siang, sehingga cahaya siang hilang. Yughshil lailan nahar, Allah menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasitha, yang mengejarnya dengan cepat. Begitu siang hilang maka malam langsung datang. Datanglah malam. Begitu siang habis maka datanglah malam. Selalu begitu. Begitu malam habis datanglah siang. Wa yudkhilun nahara 'alal lail fayadhhabu dhulam. Ketika siang datang, malam hilang, kegelapannya juga hilang. Fayadhhabu dhulam. Masing-masing siang dan malam ini kejar mengejar dengan cepat. Begitu ya, yatlubuhu hasitha, mengejarnya dengan cepat. Begitu habis siang datang malam, begitu habis malam datang siang. Siapa yang menciptakan seperti itu, yang menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Yang beristiwa, bersemayam di atas arsy sesuai dengan sifat keagungannya, yang memasukkan malam ke dalam siang dan sebaliknya, yang mengejarnya dengan cepat. Allah juga yang menciptakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin. Allah menciptakan
bulan, bintang, menciptakan matahari, bulan dan bintang, semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Jadi matahari itu diperintah Allah seperti itu, sehingga kita bisa melihat tiap pagi dia terbit dengan jangka waktu tertentu, sehingga para ahli bisa memperkirakan besok terbitnya jam berapa, karena dia punya pola terbit. Bisa memperkirakan nanti musim hujan bulan apa, itu bisa, karena memang matahari itu diciptakan oleh Allah dan ditundukkan oleh Allah, diatur oleh Allah sedemikian rupa. Bulan juga demikian. Kita bisa memperkirakan nanti setiap bulan itu ada hilal, kemudian ada bulan purnama, bahkan ada gerhana dan seterusnya. Semua itu diatur, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang pun demikian. Semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur dengan rapi. Tidak ada ciptaan sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha kuasa. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, sesungguhnya hanya milik Allah lah penciptaan. Jadi semua penciptaan ini Allah yang menciptakan. Enggak ada bagian dari satupun makhluk yang menciptakan. Jangan pernah kita beranggapan ada sebagian makhluk ikut andil dalam menciptakan. Hanya Allah saja yang menciptakan. Lahul khalqu, milik Allah lah penciptaan. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang berhak memerintah. Jangan tidak menciptakan kemudian memerintah ini itu, mengatur. Nanti salah mengaturnya. Orang nggak menciptakan motor kemudian ngatur-ngatur motornya makanya gini begitu, rusak itu motornya. Mobil diciptakan oleh pabrik, kemudian yang bikin aturan pakai mobil bukan pabriknya, rusak itu. Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan aturannya. Yang berhak mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diatur oleh Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seseorang diberi kewenangan mengatur, harus aturannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak boleh menentang, tidak boleh menafikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menentang, berarti dia sudah melanggar hak Allah di dalam memerintah. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha agung Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah itu Tuhan seluruh alam semesta. Seluruh makhluk Tuhannya adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, dan sepantasnya kita hanya menuhankan Allah. Karena Allah yang menciptakan, Dia Tuhan kita yang menciptakan, mengurus alam semesta, maka ibadah kita, kepatuhan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan tentang penciptaan alam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, akhadha Rasulullah SAW biyadi faqala. Rasulullah SAW mengambil tanganku, kemudian beliau bersabda, khalaqallahu at-turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah di hari Sabtu. Wa khalaqal jibala fiha yaumal ahadi. Allah menciptakan gunung-gunung di dalamnya pada hari Ahad. Wa khalaqash syajara fiha yaumal itsnain. Allah menciptakan pohon di dalamnya pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumas tsulatsa'i. Menciptakan hal-hal yang dibenci di hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Dan Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawaba yaumal khamis.
Allah menyebarkan binatang-binatang, makhluk-makhluk melata di bumi pada hari Kamis. Wa khalaqa Adama ba'dal asri yaumal jumu'ati akhiral khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ati fi ma baina asri wal lail. Allah ciptakan Adam setelah asar hari Jumat, di akhir penciptaan, di akhir waktu, di antara waktu-waktu hari Jumat, yaitu antara asar sampai malam. Begitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tentang istiwa. Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Orang-orang banyak pendapat mengenai istiwanya Allah di atas arsy ini. Laisa hadza mawdi'u bastiha, di sini bukan tempat untuk menjabarkannya. Wa inna ma nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salafis shalih. Di kesempatan ini kita mengikuti pandangan para salafus shalih. Malik, yaitu Imam Malik, wal Auza'i, Imam Auza'i, wal Thawri, Imam Thawri, wal Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ishaq bin Rahuyah, Ishaq bin Rahuyah dan ulama-ulama kaum muslimin yang lain, qadiman wa haditsan, baik terdahulu maupun belakangan. Wa huwa imraruha kama jaa min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin, yaitu imrar, menjalankan ayat-ayat tentang istiwanya di atas arsy, mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa mempertanyakan bagaimana toh bersemayamnya Allah di atas arsy. Jangan tanya itu, nggak boleh kita bertanya seperti itu. Kita nggak tahu bagaimana. Wala tasbih, juga jangan menyerupakan. Jangan mengatakan bahwa istiwanya atau bersemayamnya Allah di atas arsy itu seperti bersemayamnya seseorang. Wala ta'til, juga kita tidak menolak tentang bersemayamnya Allah di atas arsy. Karena dikabarkan oleh Allah, bagaimana kita menolak? Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, kemudian ada seseorang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Bagaimana bisa begitu? Allah lebih tahu atau orang itu? Wadh-dhahir al-mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun 'anillah. Makna zahir yang spontan terfikirkan di pikiran orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak mirip dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aim bin Muhammad al-Khuzai Syekhul Bukhari qala man syabbaha Allah bi khalqihi kafara wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafara wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsahu wa la rasuluhu tashbihun faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu as-sarihatu wal akhbaru as-sahihatu 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa 'anillahi ta'ala an-naqaisa faqad salaka sabilal huda. Jadi dalam soal ini seperti perkataan para ulama, diantaranya perkataan Imam Nu'aim bin Muhammad al-Khuzai, yaitu gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir.
Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Siapa yang mengingkari apa yang disifatkan oleh Allah bagi dirinya berarti dia telah kafir. Wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihun. Tidaklah di dalam apa yang disifatkan oleh Allah kepada dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya kepada Allah, tidak ada keserupaan atau penyerupaan. Tidak boleh ada penyerupaan sifat tersebut. Faman azbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sharihatu. Siapa yang mengimani bagi Allah, menetapkan bagi Allah sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan oleh ayat-ayat yang sharih, yang secara gamblang menyebutkannya, wal akhbarus sahihatu, dan berita-berita yang benar, yang sahih, dia mengimaninya alal wajhil ladzi yaliqu bi jalalillah, dengan makna yang sesuai dengan kemuliaan Allah, dengan memaknai sifat itu sesuai dengan keagungan Allah, dan menafikan dari Allah Ta'ala semua bentuk kekurangan, faqad salaka sabilal huda, maka dia sudah mengikuti jalan petunjuk. Kemudian sehubungan dengan ini ada doa juga. Ada doa yang masyhur dari Abu Darda terkait dengan alalahul khalqu wal amr. Diriwayatkan dari Abu Darda, diriwayatkan secara marfu' doa, Allahumma lakal mulku kulluhu wa lakal hamdu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu, as'aluka minal khairi kullihi wa a'udzubika minasy syarri kullihi. Salah satu doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, milikmu seluruh kekuasaan, milikmu seluruh kerajaan. Walakal hamdu kulluhu, milikmu seluruh pujian, milikmu pujian seluruhnya. Wa ilaika yurja'ul amru kulluhu, dan kepadamu seluruh urusan dikembalikan. As'aluka minal khairi kullihi, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang kita baca, ayat 52 sampai 54, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah iman, menambah kemudahan di dalam beramal dan istiqamah kita di atas dinul Islam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.